Jawabnya begini, berarti level berpikirnya di sini. Nah, nanti ibu dan bapak bisa tahu tuh. Langkah-langkahnya urut dan terperinci. Nah, terus membahas elemen geometri dan langkah-langkah untuk memahami konsepnya. Jadi karena sangat terperinci intinya kalau pakai Van Geel ini. Katanya apa? Jadi jika seseorang memahami geometri itu memiliki 5 tingkatan. Tapi karena dari 0 makanya 5 tingkatan walaupun tulisannya 4. Level 0 itu adalah level visualisasi. Saya akan fokus dulu di 01 itu adalah untuk anak SD. Anak SD itu levelnya 01 ya. Dari visualisasi, kemudian analisis, kemudian abstraksi, deduksi dan rigor. Seperti apa ya? Oke. Kalau visualisasi itu kayak gini, dia nyamain bentuk yang dia lihat dengan yang dia temui sebelumnya. Tuh, mengelompokkan berdasarkan kemiripan dengan benda-benda di sekitar. Contoh, oh persegi itu yang kayak ubin di rumah aku. Nah itu kayak gitu tuh, visual. Jadi masih belum nyebutin sifat-sifat, baru kenalan. Jadi kayak baru kenalan. Oh, Pak Sarwi ini kayak Pak Agus tuh tetangga saya. Misalkan, ya. Lalu kalau tahapannya udah naik, dia mulai bisa kasih nama. Misalnya pertama kali ketemu visual, oh ini mirip Pak Agus nih tetangga saya. Udah kan? Terus kenalan. Siapa namanya Pak? Pak Sarwi. Itu mulai analisis. Terus saya amati lagi, oh ternyata bentuk rambutnya beda, lalu alisnya lebih tebal Pak Sarwi. Nah itu berarti saya menganalisis. Oh berarti yang ini Pak Sarwi, oh berarti ini bukan Pak Agus. Yang tetangga saya Pak Agus, ini Pak Sarwi, itu bukan Pak Sarwi. Jadi mulai analisis. Dia bisa nyebutin sifat-sifatnya, alisnya tebal gitu ya. Kalau ini kan kita ke konteksnya geometri, kalau ini kan ceritanya pakai analoginya orang, ya. Dan bisa mengenal hubungan antar bangun yang datar yang satu dengan yang lainnya, dianalisis. Persegi bukan persegi, persegi panjang bukan persegi panjang. Jadi dia baru kenal kayak gitu, oh ini bukan nih. Misalnya ada bentuk kayak tempe, lalu ada bentuk kayak dadu, kayak permukaan dadu. Oh ini beda nih. Ini kayaknya yang TP ini nama sendiri, yang ini nama sendiri gitu, dia nganalisis. Lalu kalau level abstraksi itu bangun koneksi antar benda, antar objek. Makanya tadi bisa penerapan spasial. Oh, ternyata jajar genjang ini sebenarnya itu apa sih? Ternyata salah, terbalik. Ternyata persegi ini adalah juga persegi panjang khusus. Khusus kan? Persegi panjang khusus yaitu yang apa? Persegi adalah persegi panjang yang sisinya sebenarnya sama, ya. Persegi adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang juga adalah jajar genjang, tapi dia punya sudut 90. Kan kalau jajar genjang syaratnya cuma apa? Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Dia 2 pasang sisi sejajar nggak? Dia 2 pasang sisi sejajar nggak? Bedanya apa? Sudutnya siku-siku. Ini siku-siku nggak? Iya. Tapi bedanya apa ini? Sisinya sama aja. Jadi jajar genjang ini adalah jajar genjang dengan sudut 90 derajat. Ini adalah persegi panjang dengan sisi Sama. gitu. Nah ini nggak di level SD ya, tapi level tingkatan lebih tinggi lagi. Level SD itu hanya 0 dan 1, visual dan analisis. Jadi hanya sebatas mengenali berdasarkan ciri-ciri dengan benda sekitar, kemudian ngasih nama, kemudian nyebutin sifat-sifatnya, kayak gitu doang, belum mengerti hubungan, ya. Naik tingkatan lagi itu, ini level abstraksi, ini salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan. Nih. Jadi segi 4 itu jika diklasifikasikan berdasarkan kesejajaran sisi yang dimilikinya, maka ada 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama tidak memiliki sisi sejajar, kelompok
Kelompok yang kedua memiliki 2 pasang sisi sejajar. Kelompok yang ketiga memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar, ya, tepat sepasang sisi yang sejajar. Jadi kategori yang tidak memiliki ada di layang-layang. Yang memiliki 2 pasang sisi sejajar ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada 4. Yang tepat sepasang hanya ada 1. Nah, karena ini tadi ada 4, dikategorikan lagi manakah yang memiliki 4 sudut siku-siku, yang ini dan yang ini. Manakah yang pasangan sisinya sama panjang, yang ini dan yang ini. Nah, lalu yang ini ternyata 4 sudut siku-siku dan 4 sisi sama panjang. Jadi cara bacanya gini. Persegi adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku, dan memiliki 4 sisi sama panjang. Atau bisa dibilang persegi adalah jajar genjang khusus yang memiliki 4 sudut siku-siku dan 4 sisi sama panjang. Lalu bisa juga dibilang persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki 4 sudut siku. Belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki 4 sisi sama panjang. Kalau ini 4 sisi sama panjang dan sudut siku-siku. Jadi kayak gitu bacanya. Kelihatan ya hubungannya cara bacanya. Coba kalau misalnya saya tanya nih. Jadi tadi persegi panjang apa? Jajar genjang khusus yang memiliki 4 sudut siku-siku. Kalau misalnya dari atas jadi jajar persegi panjang apa? Genjang 4 yang memiliki 2 pasang sudut sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Kalau belah ketupat dari atas jadinya? Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan 4 sisi sama panjang. Jadi gitu ya baca tabelnya ya. Nah, kebayang ya? Nah, ini ada di level abstraksi. Sebaiknya guru mengetahui walaupun yang diajar 01. Mengetahui 2 supaya gini, ada anak yang komentar. Bu, persegi panjang itu kan sebenarnya persegi dipanjangin. Gitu ya? Iya, karena sebenarnya persegi itu memang persegi panjang, nah, cuma 4 sisinya sama panjang. Kamu akan belajar di tingkat yang lebih lanjut ya, gitu. Gitu. Jadi bisa ya. Jadi tahu ibu bahwa itu anak itu sudah mulai berpikir ke tingkatan yang berikutnya, yaitu apa? Mengaitkan hubungan antar bangun, ya. Nah, di level yang ini tadi ya keterangannya. Kalau di visual, oh seperti ubin, seperti lembaran keju, analisis sudah mulai. Oh ini persegi sifat-sifatnya ini. Nah ini tadi yang level abstraksi tadi menyebutkan hubungan antar bangun, ya. Lalu tahap yang ketiga tuh tahap deduksi. Biasanya level abstraksi sama deduksi ini ditemui di tingkat SMP atau SMA. Biasanya sering di SMA gini. Buktikan luas segitiga sama sisi adalah akar 3/4 A kuadrat dengan A adalah panjang sisi segitiga. Itu ada di level SMA ya biasanya atau SMP. Nah, mereka sudah mulai belajar untuk membahasakan pakai matematik. Makanya sering kan kalau misalnya matematika itu selalu buktikan, tunjukkan, buktikan, tunjukkan. Kenapa coba kayak gitu? Kenapa? Orang udah terbukti kok Bu, ngapain sih kita buktikan lagi? Kan anak-anak sering gitu. Nanti jawabnya gini, buktikan hanya Allah yang tahu. Kan ada yang nulis begitu di sosmed tuh, hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya manusia dikasih ayat. Jadi kenapa coba? Di matematika itu banyak banget tulis buktikan. Kenapa? Kenapa? Kenapa coba? Karena tadi tujuan belajar matematika itu apa? Bernalar. Kenapa kita bernalar? Karena kita menemukan sendiri apa-apa yang sudah diketahui itu adalah suatu kebanggaan. Contohnya kalau dibawa ke agama tuh gampangnya gini. Nah, kamu lahir ayah Islam, ibu Islam. Kamu jadi Islam. Kalau dia cuma nerima-nerima doang, tidak merasakan mencari buktinya sendiri,
oleng nggak? Oleng, karena nggak ada proses berpikir. Coba sekali-kali sentil. Nah, kalau kamu lahir dan ini besar di keluarga Kristen, apa yang akan kamu lakukan? Berarti mikir gak? Berarti harus menemukan sendiri gak? Nah, matematika tuh maksudnya kayak gitu. Orang-orang dahulu udah pada punya pilihan, udah membuktikan akar 3/4 A kuadrat, udah membuktikan. Tapi kenapa anak-anak mesti belajar juga untuk membuktikan? Supaya terbangun pola pikir sistematis. Oke, untuk kita tahu pertama apa itu L, apa itu A. Oh, oke, L itu adalah luas. A itu apa? Oh, A itu sisi. Sisi apa? Sisi segitiga sama sisi. Oke, kita gambar. Kalau pada segitiga sama sisi, yang paling dasar diketahui apa? Alas kali tinggi. Alas itu harus sejajar, harus tegak lurus dengan tinggi. Oke, saya tentukan alasnya yang mana. Itu namanya berpikir sistematis. Oke, alasnya sudah ketemu sepanjang A. Sekarang masalahnya adalah tinggi. Tingginya berapa? Hubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Oh, saya butuh Pitagoras. Nah, udah tuh mulai gali sampai nanti ketemu di ujungnya. Tetap menggunakan yang paling dasar, yang paling kita pelajari. Alas kali tinggi bagi tuh. Nanti ketemu masalah lagi. Kalau misalnya kalau sisinya beda, ini diketahui sisinya semua, beda-beda semua, sudutnya nggak ketahuan tegak lurus, gimana luasnya? Nanti kalau ada sisinya sama satu sudut, gimana cara nyarinya? Nanti lari-lari ke sinus kosinus. Jadi bergabung terus. Kalau nanti ternyata sudutnya doang diketahui semua, bisa nggak ya dicari segitiganya, luasnya? Nah, terus begitu berkembang pengetahuan, ya. Itu yang namanya proses berpikir. Di deduksi bahasa anak-anak masih cukup nggak apa-apa, nggak terlalu kaku. Tapi kalau udah sampai tahapan rigor, kalau udah sampai tahapan ini betul-betul seperti seorang matematikawan. Jadi itu saya punya adik kelas, dia kuliah di Belanda, itu catatannya itu bukan lagi angka Bapak dan Ibu, tapi tulisan semua. Alpha, delta, epsilon, if, then, else, apa. Gak ada 1, 2, 3, gak ada. Tanda mutlak X, tanda mutlak epsilon minus delta, lebih besar K. Gak ada. Ini tahapannya sampai sini, ini yang saya bilang. Menuju tahapan ini ada di 1-2% orang sebenarnya. Ya, yang apa yang jadi benar-benar dia secara formal. Di sini Bu, inilah makanya orang matematik dibilang kaku. Karena di sini bahasanya benar-benar baku, benar-benar formal. Dan bicaranya kalau di SD geometrinya seluruhnya itu ngomongin di permukaan mendatar. Tapi kalau sudah semakin tinggi permukaannya itu nggak datar. Jadi kalau di SD yang ini doang ngomongnya, yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Nah, kalau di bidang bola gini gimana? Kalau di hiperbolik kayak pelana kuda ini gimana? Karena segitiganya nanti garisnya akan melengkung, gitu. Nah, ini tahapan yang paling tinggi dari berpikir geometri, ada di rigor. Jadi kalau udah di rigor itu kaku banget. Salah penamaan sedikit dia salah. Misalnya sederhananya nulis kali pakai lambang X, salah Bu, kaku banget. Kalau udah di tahap rigor. Jadi kalau ada orang-orang yang kaku salah, nggak apa-apa Bu, mungkin ya udah nggak apa-apa, dia udah di tahap gitu. Tapi yang penting kita paham. Tapi kita jadi memahami orang lain, dan harusnya di rigor tuh juga paham, jangan langsung nyalain. Harusnya kan gitu. Jadi bayangkan kalau semuanya saling memahami, kan tahu dong, tergantung konteksnya, ya. Jadi visual, lihat dulu, itu mirip Pak Agus tetangga saya, level visual. Di kenalan, Pak namanya siapa? Mulai analisis, Pak Sarwi. Terus saya lihat, oh alisnya beda dengan Pak Agus. Oh kalau Pak Sarwi itu alisnya tebal. Saya mulai menyebutkan sifatnya. Lalu saya mulai mengaitkan, oh Bapak tinggal di mana? Oh di sini. Terus Pak Agus tinggalnya di sini. Itu kayaknya deketan. Bapak punya saudara sama ini enggak? Nah, itu namanya mengabstraksikan atau mencoba menghubungkan, gitu, kayak gitu. Lalu makin tinggi lagi ngebuktiin, Pak boleh main ke rumah Pak? Ya istilahnya seperti itu, membuktikan, bener nggak ini Pak Sawi itu tinggal di sana, saudaranya Pak Agus punya ciri-ciri kayak gini, detail gitu ya.
Lalu kalau tahapan rigor ya udah mungkin lebih dalam lagi dengan Pak. Intinya ada tahapan-tahapan. Jadi nggak langsung Pembuktian rumahnya. langsung jebret ya pembelajaran geometri itu ya. Untuk anak SD jadi levelnya sampai mana? Visual sama analisis. Kalau visual ngapain? Cuma lihat-lihat doang. Terus dia oh ini mirip ubin di rumah saya. Oh ini mirip pintu di rumah saya. Oh ini mirip jendela rumah saya. Itu visual. Kalau yang abstraksi analisis maaf. Oh ini persegi bukan persegi. Ya, jadi udah bisa nyebutin sifat-sifatnya. Kalau menganalisis tuh udah bisa nyebutin sifat-sifatnya. Udah mulai memaknai dia beda dengan sesuatu. Udah mulai kayak gitu. Oh, Pak Sauri itu beda sama Agus ternyata gitu. Udah mulai kayak gitu. Kalau visual cuman bener-bener baru lihat dimirip-miripin sama yang dia tahu. Oh, mirip Pak Agus gitu. Nah, contoh nih. Ada pertanyaan, ini ada yang dikasih tanda X. Bangun datar di samping adalah contoh bangun persegi panjang. Kan kenalan dulu nih si X, terus dikasih tahu, nah X itu persegi panjang. Lalu sekarang dari bangun di bawah ini manakah yang termasuk persegi panjang? Lalu mengapa? Oke, terus ada anak jawab, oh A sama I Bu jawabannya. Kenapa kayak gitu nak? Soalnya mirip sama gambar X. Nah itu berarti levelnya visual. Karena dia mirip-miripin. Nah itu visual. Lalu ada anak jawab lagi misalkan, oh kalau menurut saya itu A, D, G, I. Kenapa? Karena masing-masing itu memiliki dua pasang sisi sejajar dan sudutnya juga siku-siku. Berarti udah mulai nyebutin apa? Sifat-sifatnya. Gitu ya? Makanya tuh kelihatan kan levelnya. Jadinya kalau guru jadi paham nih, oh ini anaknya baru sampai sini, oh ini anaknya sini. Nah, lebih lengkap lagi si anak C. Jarang ini kayaknya sih settingan ini. saya sih belum pernah Bu ketemu anak yang ngejawab selengkap ini. Saya sih belum pernah, atau ibu dan bapak. Saya jarang menemui anak yang udah langsung bisa jawab. Oh ADGI karena ini, oh karena C. Dan dia bisa ngelihat M itu juga persegi panjang. Dia bisa ngelihat. Kenapa? Karena kalau diputer, kalau dia puter set, sudutnya juga 90 derajat dan memiliki dua pasang sisi sejajar. Kan jarang kan? Tapi bisa jadi. Nah, kalau ada anak yang bisa nyampe ke sini, kemungkinan levelnya tuh udah bisa naik lagi. Ya, dari analisis tuh ya. Tahapannya jelas kan? Ternyata orang berpikir dalam geometri. Makanya kalau ibu ngajarin geometri, langsung set. Ini gambar persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Kelilingnya, panjangnya ada dua panjang, tambah lebarnya ada 2. Udah ya. Sekarang masukkan bilangannya. Masa gitu aja nggak bisa kan? Tinggal masukin angka. Nah, jadi nggak pakai level berpikir kalau mengajar kayak gitu. Nanti seperti apa? Kita akan belajar satu contoh dengan pendekatan panggil. Oke? Cukup jelas ya? Berarti level pertama visual. Level 1 analisis. Makin tinggi lagi abstraksi. Makin tinggi lagi deduksi itu anak SMA lah. Baru matematika. Wah, anak SD cukup visual dan analisis. Oke Pak, mau rigor Pak. Oke ya. Nah tadi kan teori cara berpikirnya nih. Dengan cara berpikir yang tadi, nah terus cara ngajarinnya gimana tahapannya? Terus ngajarinnya gimana? Supaya anak tuh visual sama analisisnya dapat. Oke, sekarang sebelum saya buka jawabannya, teman-teman silakan coba pikirkan dulu kira-kira yang mana duluan. Nah silakan didiskusikan dan silakan dituliskan.